Kita mulai aja pertemuan hari ini. Selamat sore semuanya. Hari ini tanggal 24 Oktober ya. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9 ya, atau pertemuan pertama setelah UTS. Hari ini yang akan kita bahas tentang kriptografi. Apa itu kriptografi dan bagaimana cara penggunaannya ya. Nah, ini adalah salah satu topik yang penting menurut saya ya, karena ya, selain seperti yang dituliskan di slide, mengerti dasar-dasar jenis dan serangan kriptografi. Kriptografi adalah salah satu topik yang bisa digunakan untuk tugas akhir. Ya, jadi setidaknya kalian paham dulu nih hari ini teori-teori kriptografi, sehingga nanti kalian bisa kebayang ketika mencoba menggunakan topik kriptografi pada saat penyusunan tugas akhir nanti. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar dua topik aja dulu ya. Jadi ini walaupun slide-nya kalau kalian lihat ada berapa ya, hampir 100 slide, tapi hanya yang kita bahas hanya sampai halaman 70-an ya, khusus mengenai kriptografi. Jenis-jenis kriptografi dan serangan kriptografi ya. Oke, pertama kita bahas tentang ini dulu, sejarah dulu ya, masalah-masalah kriptografi. Jadi kenapa ada kriptografi? Karena ada dua hal yang harus dijaga dari sebuah data. Pertama itu harus dijaga kerahasiaannya, ya, confidentiality. Terutama ketika data ini dikirimkan ya dari satu titik ke titik, dari satu pengirim ke penerima. Nah, bagaimana agar data ini tetap terjaga kerahasiaannya? Yang kedua yang harus dijamin itu keutuhan atau integrity ya, CIA dulu kita pelajari. Integrity artinya data itu nggak boleh berubah di tengah jalan ya. Kalau si A ngirim pesan ke B apa kabar, ya sampainya di B harus tetap apa kabar, nggak ada yang berubah, nggak ada yang ditambah-tambahin, nggak ada yang dikurang-kurangin. Nah, kemudian yang mau dijamin satu lagi authenticity ya, artinya ini bener nggak ya. Misalnya A ngirim pesan ke B, terus si B ngelihat ini siapa sih yang ngirim, si A, bener nggak memang si A yang ngirim, jangan-jangan si C yang ngirim tapi pura-pura sebagai si A gitu. Jadi harus terjamin keabsahan identitas pengirim pesan itu ya. Jadi sebenarnya kenapa muncul ilmu ini, karena ingin dijamin tiga hal ini sebenarnya ya. Jadi kita ingin data itu confidence, terjaga kerahasiaannya, dan dia berintegriti ya, utuh, tidak ada perubahan di tengah jalan. Kemudian yang ketiga, terjamin siapa pengirimnya. Nah, kemudian ditambah lagi satu lagi bahwa kalau misalnya terjadi sebuah permasalahan, seharusnya kita bisa men-track, mencari log siapa sih yang berbuat jahat gitu ya. Jadi kalau ada tersangka ya, harus ada buktinya yang si tersangka itu nggak bisa lagi menyangkal. Nah, itu istilahnya non-repudiation ya. Jadi ada orang tersangka misalnya mencuri gitu kan, buktinya apa? Nah, harus ada gitu ya. Jadi sebuah sistem kriptografi itu harus bisa menjamin bahwa kalaupun ada penjahat, buktinya itu bisa ditunjukkan bahwa dia melakukan kejahatan gitu. Jadi nanti untuk melakukan hal-hal ini kita akan mempelajari tentang istilah-istilah seperti tanda tangan digital atau digital signature. Kemudian ada juga sertifikat digital ya, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, oke, kita masuk. Ada istilah namanya chipper ya, dan ada juga namanya key, kunci ya. Chipper itu kalau dengar sebuah chipper berarti itu sebuah fungsi matematika untuk melakukan enkripsi atau dekripsi. Enkripsi itu mengubah data, nanti kita lihat ya. Sementara key itu kunci, bisa disebut juga seperti kode, pesan rahasia ya. Key itu bayangkan aja, misalnya kalian punya analoginya ini, pernah lihat gembok yang menggunakan kode angka untuk membuka gemboknya, misalnya tas ya, tas koper. Nah, tas koper itu biasanya kuncinya itu pakai
apa namanya, kode-kode angka yang harus diputar. Nah, caranya yaitu dengan memutar-mutar, itu disebut chippernya, algoritmanya, fungsinya. Ya, sementara kuncinya adalah kode rahasianya untuk membuka apa namanya, untuk membuka koper itu. Ya, jadi ketika orang mau membobol sesuatu, harus tahu, harus paham chippernya, harus paham fungsinya, ya, atau algoritmanya. Yang kedua, harus tahu kuncinya. Ya, jadi misalnya brankas gitu kan, banyak orang nggak tahu cara membuka brankas, walaupun dia tahu kodenya. Ini mutarnya gimana caranya? Nah, itu chippernya, fungsinya, ya, algoritmanya. Tapi ada juga orang tahu mutar brankas, tapi nggak tahu kuncinya, jadi ya nggak kebuka pintunya. Jadi ada dua paket nih, satu yang saling bekerja sama. Satu chipper, yang satu lagi adalah kuncinya atau key. Ya. Nah, kalau bicara tentang algoritmanya atau tadi chippernya, itu sebenarnya dipublish atau tidak? Ya, ada yang mempublish, ya, ada juga yang tidak mempublish, ya. Jadi fungsinya sendiri itu dirahasiakan. Tapi sebenarnya eh, banyak yang sebenarnya mempublish fungsinya, ya, karena seperti tadi yang saya yang saya jelaskan, pakai kunci koper, ya, fungsinya itu gimana caranya, itu harus diputar-putar angkanya, baru nanti setelah ada deretan angka baru dicoba tekan apakah terbuka atau enggak kopernya. Nah, itu adalah sebuah fungsi. Banyak orang ya kasih tahu aja gimana fungsinya, karena pada intinya yang harus dijaga adalah key-nya, seperti itu. Tapi ada juga beberapa jenis metode yang algoritmanya itu dirahasiakan, ya. Tapi ini bukan masalah mana yang lebih baik atau tidak, ya, bebas-bebas aja apakah ada algoritma yang dipublish atau tidak dipublish. Selanjutnya, nah ini kita lihat ya, kriptografi. Jadi kalau kita lihat ini contoh dari Alice ke Bob, ya, Alice kirim pesan, entar malam nonton yuk, gitu kan. Nah, kemudian ada kita lihat orang yang kecil di tengah itu, ya, dialah yang seolah-olah menyadap pesan tersebut, ya. Jadi entar malam nonton yuk itu adalah sebuah pesan asli, ya. Itu istilahnya plain text atau clear text, ya. Paling sering disebut plain text, teks murni, plain text, ya. Jadi pesan itu dapat berupa data atau informasi yang dikirim, ya, melalui kurir atau saluran komunikasi data. Nah, bisa juga pesan disimpan di dalam media perekaman, ya, kertas atau hard disk storage dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti inilah biasanya kita mengirimkan pesan melalui media komunikasi. Ntar malam nonton yuk. Itu pesan asli atau plain text. Nah, sekarang kalau pesan itu kita anggap penting, maka kita berharap kalaupun ada orang yang menguping atau menyadap, ya, di tengah jalan. Tunggu ya, saya mau ini lagi approve. Muncul ya slide-nya ya. Nggak muncul, Pak. Coba lagi. Udah muncul belum? Udah, Pak. Oh, udah. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana tadi ya? Nah, kalau kita anggap pesannya dari si Alice ke Bob ini itu penting, ya, supaya orang kalau dengerin, ya, nguping atau nyadap itu nggak paham, maka kita harus buat pesan tadi itu kita ubah gitu ya, supaya maknanya orang lain nggak ngerti, ya. Maka pesan itu akan kita sandikan ke dalam bentuk yang lain. Seperti yang kita lihat di gambar. Itu jadinya kan apa itu karakter-karakter yang nggak dimengerti. Walaupun orang lain bisa baca, tapi nggak ngerti apa maksudnya. Nah, bentuk pesan yang tersandi ini, itu istilahnya disebut dengan ciphertext, ya. Jadi tadi ada pesan aslinya disebut plain text,
Setelah dia diubah ke dalam bentuk sandi, itu jadinya ciphertext ya atau kriptogram. Nah, tidak bergantung dengan suatu program, artinya ya kalau pakai metode A, hasil ciphertextnya berbeda dengan enkripsi pakai metode B. Itu ya, jadi bisa beda-beda hasil dari pengkodeannya, pensandiannya ya hasil ciphertext itu. Nah, tentu yang paling penting adalah ciphertext harus dapat diubah kembali menjadi teks aslinya, plain text. Karena kalau nanti ciphertextnya nggak bisa dikembalikan lagi ke bentuk plain text, ya apa gunanya gitu ya. Nah, jadi proses untuk menyandikan plain text menjadi ciphertext itu disebut dengan enkripsi ya atau encryption. Jadi enkripsi adalah proses mengubah teks asli yang dimengerti plain text menjadi teks bentuk sandi atau ciphertext. Kemudian proses mengembalikan dari ciphertext kembali menjadi plain text atau teks aslinya disebut dengan dekripsi atau decryption. Ya, jadi seperti di gambar ini. Plain text kita sandikan, itu namanya proses enkripsi, hasilnya jadi ciphertext. Ciphertext kita dekripsi ya menggunakan algoritma tertentu menghasilkan plain text semula, harus sama ya, plain text awal dengan plain text akhir. Tidak boleh ada perubahan sedikit pun. Ya, karena tadi itu menyangkut tentang integrity. Kita ingin data itu tidak ada perubahan sedikit pun dari yang dikirim sampai diterima. Oke, selanjutnya kriptografi. Jadi kriptografi itu apa? Kriptografi adalah ilmu sekaligus seni ya, untuk menjaga keamanan pesan dengan melakukan proses enkripsi dan dekripsi tadi. Pengguna kriptografi disebut dengan kriptografer, ya orang-orang yang menggunakan ilmu atau metode-metode kriptografi. Nah, algoritma kriptografi adalah aturan atau metode ya untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, dan di dalamnya ada fungsi-fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Jadi ada banyak sekali metode ya, dan sampai hari ini terus berkembang algoritma kriptografi karena ada metode yang jadul gampang dipecahkan, maka muncul lagi yang lebih modern, yang lebih sulit dipecahkan gitu ya. Kunci atau key ya adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enkripsi dan dekripsi. Ya, sistem kriptografi adalah algoritma kriptografi, plain text, ciphertext, dan kunci. Jadi tadi ingat ya bahwa ketika kita mau mengubah sebuah plain text menjadi ciphertext, sebenarnya ada di awal tadi ada dua. Kita butuh algoritmanya atau yang disebut dengan cipher. Yang kedua butuh key-nya atau kunci. Ya, jadi ketika kita bicara kriptografi, apa metodenya atau apa algoritmanya? Yang kedua, pakai key-nya bagaimana gitu ya. Jadi ada dua hal. Kemudian ada penyadap adalah orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan ya. Tadi kayak di contoh gambar tadi itu ada orang yang nguping gitu ya. Istilah-istilahnya ada enemy, adversary, intruder, intercept ya, interceptor, penyadap atau bad guy. Ini istilah-istilahnya. Nah, ada juga istilah cryptanalysis. Nah, cryptanalysis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Ya, pelakunya disebut cryptanalyst. Nah, ini ilmu ya. Banyak orang yang bekerja sebagai cryptanalyst ya. Tujuannya untuk mengetahui kelemahan dari sebuah algoritma itu. Ya, makanya sampai saat ini terus ilmu kriptografi ini terus berkembang ya, karena ada orang yang coba bobol, kalau dapat bug-nya ya dikembangkan lagi untuk lebih baik. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan cryptanalysis. Nah, ini definisi-definisinya. Oke, selanjutnya aplikasi kriptografi ya. Kriptografi digunakan di mana? Digunakan sebenarnya secara tidak sadar ketika kita menggunakan berbagai aplikasi yang terhubung ke internet, aplikasi itu udah menggunakan kriptografi, tapi kita nggak sadar. Ya, jadi rata-rata apapun aplikasinya yang dia mengirimkan data melalui jaringan internet, biasanya dia udah
udah mengimplementasikan ilmu kriptografi. Intinya data yang mau dikirim itu pasti dienkripsi. Ya, atau bisa juga yang kedua, kita mau nyimpen data di storage kita biar biar aman gitu ya. Kita enkripsi data kita di database kita juga bisa gitu dienkripsi untuk kita sendiri. Nah, yang paling umum ya contoh aplikasi kriptografi ya aplikasi perbankan ya, internet banking atau mobile banking, ATM itu semua sudah menggunakan enkripsi. Dan sebenarnya WiFi juga ketika kita belajar wireless security, WiFi itu pakai protokol keamanan WPA ya, WPA 2 yang terbaru. Nah, kemudian ketika kita belajar web security di pertemuan 7, kita ketemu dengan SSL ya, SSL. SSL adalah sebuah cara untuk mengamankan data yang mau dikirim melalui aplikasi web. Nah, itu sebenarnya ada proses enkripsi dan dekripsi di dalamnya. Nah, ini contoh data yang tersimpan. Jadi, plain text adalah teks asli, bisa kita baca ya, seperti di slide. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut, seperti itu. Setelah dia diubah oleh sebuah algoritma dan dipasang sebuah key, hasilnya menjadi ciphertext ya, dienkripsi menjadi sebuah ciphertext, dan teksnya seperti yang kita lihat di slide, nggak ngerti kita bacanya ya. Nah, atau bisa juga dalam bentuk gambar ya, nggak cuman gambar, namanya itu bukan kriptografi, steganografi ya, tapi tujuannya sama. Kita mau kirimkan gambar yang di kiri ya, plain text lena.bmp, ciphertextnya jadinya kabur semua, jadi orang nggak bisa lihat gambarnya. Ya, jadi ini tujuan kriptografi, menyamarkan. Jadi orang nggak ngerti. Tapi ingat tadi, ya apapun hasil ciphertextnya, seharusnya nanti ciphertextnya bisa didekripsi, dikembalikan ke bentuk data semula. Karena kalau nggak bisa dikembalikan ke bentuk data semula, ya nggak ada gunanya. Nah, ini enkripsi dalam database seperti ini ya. Jadi ini ada sebuah tabel siswa, ada informasi NIM, nama, tinggi, berat. Jadinya kita baca seperti ini, nggak ngerti ya. Ini juga sering diimplementasikan khususnya pada tabel password, ya, username password. Biasanya password itu dienkripsi. Jadi administrator itu pun tidak bisa membaca password dari user-usernya. Makanya kalau kalian mengalami hal ya lupa password, misalnya email kalian Gmail, lupa passwordnya, kemudian kalian masuk ke menu Gmail, itu Gmail nggak akan pernah ngasih password kalian yang kalian merasa lupa itu, tapi disuruh buat password baru, karena memang dia nggak tahu algoritmanya itu udah dienkripsi. Jadi memang lebih aman seperti itu, ya, karena kalau si adminnya tahu password itu lebih bahaya. Oke, nah ini fungsi dalam bentuk dalam bentuk persamaan ya. Sebenarnya ini gampang aja sih bacanya. P itu plain text, C itu ciphertext. Jadi P sebuah teks murni, teks asli yang dikasih fungsi enkripsi, hasilnya adalah C ciphertext. Sebuah ciphertext yang dikasih fungsi untuk melakukan dekripsi, hasilnya nanti adalah kembali menjadi plain text ya. Jadi yang baris ketiga, plain text yang dienkripsi kemudian didekripsi kembali, itu hasilnya plain text kembali. Ya, itu fungsinya. Kemudian, nah ini ya, kekuatan algoritma kriptografi tidak ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya. Nggak cocok lagi saat ini, ya. Toh pada saatnya nanti algoritma itu akan ketahuan. Jadi sebenarnya yang harus dijaga adalah key-nya. Seperti itu ya. Ada kuncinya yang harus dijaga kerahasiaannya. Tapi ya kalau ada algoritma yang mau dirahasiakan ya terserah gitu. Tapi suatu saat akan ketahuan juga gitu. Nah, ini dia dalam bentuk persamaan juga ya. Jadi tadi udah saya katakan bahwa
ketika proses enkripsi ada algoritma, ada key ya. Jadi dalam persamaan ini sebuah P plain text ya, sebuah teks asli ditambahkan key kemudian dienkripsi jadilah ciphertext. Kemudian sebaliknya sebuah ciphertext ditambahkan key-nya didekripsi kembali jadi plain text. Seperti gambar ini ya. Jadi ada plain text ditambahkan sebuah key dienkripsi jadi ciphertext. Kemudian ciphertext ini didekripsi, ditambahkan key-nya atau password gitulah, anggap key itu ya. Kembali jadi plain text gitu. Maka key itu menjadi pemegang peranan penting ya, seperti password. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan algoritma. Jadi ada dua jenis algoritma enkripsi. Ada banyak jenis, ada banyak macam-macam metode enkripsi, tapi semuanya dikategorikan ke dalam dua bentuk ya. Pertama ada yang disebut dengan algoritma simetris. Ya, maksudnya jika kuncinya untuk mengenkripsi sama dengan kunci untuk mendekripsi, maka sistem kriptografinya disebut sistem simetris ya, atau sistem konvensional ya, lebih jadul. Algoritmanya disebut dengan algoritma simetris atau algoritma konvensional ya, atau bisa juga sih disebut dengan algoritma kunci rahasia atau kunci private ya. Maksudnya seperti gambar tadi di slide sebelumnya, mau mengenkripsi kasih key, mau dekripsi kasih key, key-nya itu sama ya, ibarat password. Kalau passwordnya untuk mengenkripsi 123, maka password untuk mendekripsi, passwordnya juga 123. Sama gitu ya. Nah, inilah cara konvensional ya, maka disebut dengan simetris, dia sama. Enkripsi dan dekripsi sama kuncinya. Nah, cuman ya, tentu nanti kita lihat ada masalah. Nah, ini bentuk kriptografi yang tradisional, yang simetris ini bentuknya tradisional ya. Kuncinya nanti digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan. Kunci ini berkaitan dengan autentikasi, sama seperti password. Masalahnya adalah butuh metode di mana kedua pihak dapat berkomunikasi tanpa takut disadap. Sebenarnya ini maksudnya pengirim dan penerima menyetujui kunci simetris tanpa ada orang lain yang mengetahui. Maksudnya itu gini, kalau saya mau kirim pesan ke kalian, ya, pesan itu saya enkripsi pakai key 123. Berarti key-nya ini kan harus saya kirim juga ke kalian. Nah, sekarang gimana caranya supaya 123 ini nggak ketahuan sama orang, disadap orang? Nah, dengan saya mengirim 123 ini, berarti ada kemungkinan juga 123-nya ini akan disadap. Itu di situ titik kelemahannya. Ya, jadi bagaimana caranya saya mengirimkan key itu kepada kalian supaya nggak diketahui orang? Kalau key-nya saya encrypt, ya terus kalian bisa tahunya dari mana? Nah, itu masalahnya. Di situ letak permasalahan dari kunci simetris. Memang betul, filenya bisa diubah jadi ciphertext, plain text jadi ciphertext. Tapi sekarang masalahnya key-nya ini gimana supaya saya kasih ke orang yang bersangkutan. Supaya nanti dia bisa baca filenya, bisa kembalikan lagi dari ciphertext ke plain text. Nah, itu jadi sebuah masalah baru, gitu ya. Nah, ini dia. Sebuah kunci yang dipakai bersama-sama, itu dia kalau simetri, bersama-sama oleh pengirim dan penerima pesan, sama kuncinya. Ya. Nah, contoh metode-metode yang menggunakan model simetris, ya, kunci simetris itu algoritma DES, triple DES, AES, Blowfish, ya. Algoritma chipper juga nanti, simple chipper seperti ini. Ya, lebih konvensional, lebih tradisional dia memang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh zaman dulu ini ya, contoh metode kriptografi dengan kunci simetris, simple chipper. Ini gambar ini bingung ya, tapi kalau misalnya kalian pernah nonton film Da Vinci Code, ada Da Vinci Code, ada satu momen itu di mana mereka ingin memecahkan sebuah teks gitu ya,
dia dalam bentuk gulungan bentuknya, dan dia harus menyamakan kodenya seperti diputar-putar gitu, sehingga nanti bisa tertulis teksnya terbuka nanti, sehingga mereka bisa lihat teksnya apa. Ya, jadi harus tahu key-nya gitu. Bandul yang mutar-mutar itu disebut chippernya gitu ya, algoritmanya. Cuman kita nggak tahu muternya itu pakai key-nya apa gitu, supaya bisa kebaca plain text-nya. Nah, ini cara jadul ini. Ini sekalian baca ini sejarahnya. Dari sejarah zaman sebelum Masehi itu udah ada sebenarnya alat seperti ini. Nah, dalam bentuk mudahnya seperti ini ya, stream chipper. Jadi seperti ini modelnya, gampang sekali. Ini tanpa key ya, kita lihat dulu tanpa key. Misalnya yang ini kalian lihat ada 2 baris, yang baris paling atas itu A sampai Z teratur ya, A B C D E F sampai Z. Yang di bawahnya 1 2 3 4 5 6 A B C D E F sampai T terakhir. Nah, maka kalian lihat, misalnya ada sebuah teks asli itu isinya let us talk one to one. Itu teks aslinya. Maka bagaimana cara kita untuk mengubah teks asli itu menjadi ciphertext? Nah, kalau di sini tinggal dipetakan ya. Lihat gambar huruf pertama let L. L jadi apa di bawahnya? F. E jadi apa? Jadi 5. T jadi apa? Jadi N. Spasi tetap. Let us. Us-nya itu U jadi apa? U jadi O. S jadi M. Dan seterusnya. Jadi sederhana seperti ini. Ya, simetris algoritma. Nah, tapi kemudian dikembangkan dengan ada berbagai kombinasi-kombinasi biar lebih sulit ya. Kita lihat contoh-contoh berikutnya. Ya, ada yang namanya Caesar chipper. Ya, Caesar chipper tetap sama sebenarnya. Dia mensubstitusi teks aslinya ke teks yang chippernya nanti. Cuman gimana bentuknya? Nah, ini kita lihat seperti ini. Ya. Nah, seperti ini Caesar chipper itu seperti ini. Misalnya huruf itu kan berurutan dari A sampai Z. Key-nya itu adalah berapa kali rotasinya. Ya, jadi misalnya di sini contohnya 13. Artinya key-nya itu dimulai dari N ya. Hitung sendiri ya, A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N ya, dari A. A berarti 13 langkahnya itu N. Ya, jadi nanti menerjemahkannya kalau A teks aslinya, teks chippernya jadi N. Gitu ya. Kalau S jadi F. Nah, ya, kalau B jadi O. Nah, karena key-nya 13. Nah, disinilah letak passwordnya 13. Jadi kalau key-nya dia buat 12, beda ciphertext-nya. Karena kalau 12, dia bukan dimulai dari N susunannya, tapi dari M. Ya, dari M. Kalau key-nya 11, nanti berarti dimulai dari L. Nah, seperti itu. Jadi, key akan menentukan susunan chippernya, susunan fungsinya. Gitu. Jadi, perpaduan antara algoritmanya dengan key-nya menghasilkan sebuah ciphertext. Makanya tadi dikatakan, saya katakan, hasilnya bisa beda-beda ya, karena ada key-nya yang mempengaruhi. Ya, key-nya 1, key-nya 2, key-nya 3, hasil ciphertext-nya nanti akan berbeda. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Halo? Halo, halo. Ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ada berapa banyak kalau ada orang mau memecahkan kunci seperti itu, monoalfabetik chipper ya istilahnya. Ada berapa banyak kemungkinan kunci? Kuncinya adalah 26 kombinasi ya, 26 kali 25 kali 24 kali 23 kali 22 karena 26 huruf sampai seterusnya. Nah, jadi sebenarnya susah untuk memecahkan ini. Tapi sebenarnya tetap aja lebih mudah sih ya. Hanya kelihatannya aja banyak. Nah, jadi seperti ini.
Kalau plain text-nya Fasilkom, maka ciphertext-nya adalah EPRXCZNL. F jadi E, A jadi P, gitu ya, dan seterusnya. Jadi udah ada sebuah teks ciphernya. Ya, bisa juga nanti dipengaruhi oleh key-nya. Tuh. Nah, ini contoh lagi ya. Ada plain text A B C D E F G H I J. Nah, key-nya sama dengan 7. Artinya key sama dengan 7, ciphernya itu dimulai dari alfabet ke-7, yaitu G. Sehingga ciphertext-nya G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Udah, selanjutnya nanti tinggal ubah dari plain text menjadi ciphertext. Ya, kalau plain text-nya A, maka itu nanti akan diubah jadi G. Kalau plain text-nya B, akan diubah jadi H, dan begitu seterusnya. Diurutkan dia, berdasarkan key-nya. Jadi kunci susunan ciphernya itu adalah dari key. Ya. Oke. Ya, ini bisa kalian lihat ya, contoh misalnya plain text-nya adalah rumah, key-nya 7, maka pertama susun dulu key. Kalau key 7, maka mana karakter yang ke-7? Itu kan adalah G. Maka susun G, H, I, J, K, L, M, N, kemudian tinggal susun ya. R itu sama dengan X, U itu sama dengan A, M sama dengan S, A sama dengan G, dan H sama dengan N. Ya. Nah, kemudian dikembangkan metode chipper ini ya supaya lebih sulit lagi lah ditebak ya, tapi dia masih tetap simetris ya. Dia bentuknya ada baris, ada kolom. Ya, ini disebut sering dikenal dengan Wegener chipper. Ini sering juga ini Wegener chipper saya temukan di topik-topik tugas akhir. Dia pakai metode Wegener chipper. Ya, jadi contohnya itu sebenarnya seperti ini. Dia menyusun huruf, ada baris, ada kolom. Bisa kalian lihat dari gambar. Ya, baris paling atas itu A, B, C, D, E, F sampai Z. Kolom pertama juga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Nanti tinggal diurutkan ya. Baris kedua itu dimulai dari B, maka selanjutnya dia B, C, D, E. Baris ketiga dimulai dari C, berarti dia C, D, E, F. Baris keempat D dimulai, maka selanjutnya D, E, F, G, H, I, J. Berakhir di C gitu ya. Nah, jadi bisa kalian lihat ini. Nah, terus gimana cara penggunaan perubahan dari plain text ke ciphertext? Nah, key-nya yang akan menentukan. Contoh, kalau ada orang, misalnya teks aslinya adalah ini, sound the red ya, key-nya dia masukkan D, A, F, E, D, D, E, A, D, F, E, D. Maka cara mengubahnya adalah seperti ini. Pertama, ubah dulu, tapi ini yang samanya itu dia tetap mengubahnya huruf per huruf. Misalnya, huruf pertama itu S yang mau diubah. Jadi apa S? Maka lihat key-nya. Key huruf pertama adalah D. Maka lihat baris ke D, yaitu baris keempat. Di baris D ini, S itu jadi apa? S itu jadi V. Ya, bisa kalian lihat. Di sini dikasih warna biru. Kemudian, plain text kedua, hurufnya itu O. O ini jadi apa? Maka lihat juga huruf kedua dari key, yaitu E. Maka masuk ke baris E. Di E ini O jadi S di sini ya. O jadi S. Maka di sini dituliskan O jadi S. Gitu. Lah terus gimana Pak? Ini kan plain text-nya banyak hurufnya, sementara key-nya hanya 7 huruf. Ya udah nggak apa-apa, nanti huruf ke-8 kembali lagi ke key yang pertama. Seperti itu. Ya, sama ya. Kita buktikan. Karakter ke-8 dari plain text adalah SOUNDTHE. Karakter ke-8 dari plain text. Maka key-nya pakai D lagi, ngulang lagi. Maka coba cek di baris ke D,
E itu jadi apa? E itu jadi, ini dia, H. Maka di sini dituliskan karakter ke-8-nya H. Seperti itu. Jadi seperti inilah bentuk algoritma atau fungsi dari metode Wigner-Schipper. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, Ya. kalau yang H itu cuma sampai D. Oh, itu maksudnya dan seterusnya. Oh, Dan seterusnya. Ya. Karena pasti nanti itu berakhir di huruf sebelum H, yaitu kalau di sini berarti G ya, E, F, G. Nah, itu maksudnya dan seterusnya. Jadi nanti barisnya seterusnya juga I, J, K, dan seterusnya seperti itu. oke. Ada pertanyaan lagi? Izin Pak, Ya, itu polanya hurufnya baku atau ada perhitungannya sendiri Pak? Yang untuk mendapatkan B, C, D, E, F, G gitu-gitunya Pak? polanya apa? Tabelnya itu memang seperti ini ya. Tinggal nanti key-nya itu yang mempengaruhi. Jadi memang udah seperti ini. Walaupun nih ya, kalau kalian misalnya searching tentang metode Wigner-Schipper saat ini, ada banyak sekali kombinasinya. Ya, jadi ada banyak sekali versi-versi Wigner-Schipper susunannya. Jadi dikombinasikan macam-macam gitu. Tapi ini saya tunjukkan yang pertama itu seperti ini. Gitu. Karena tadi saya katakan ini terus berkembang. Karena kalau seperti ini nanti orang lama-lama bisa nebak juga gitu, bisa memecahkan. Maka berkembang terus berkembang. Gitu. Siap, terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya lanjutkan aja ya. Oke, selanjutnya. Nah, selesai yang simetris. Nah, satu lagi ada yang disebut dengan near simetris atau asimetris. Bedanya di mana? Kalau tadi kuncinya itu hanya satu, key-nya, di sini beberapa sistem kriptografi menggunakan kunci yang berbeda untuk enkripsi dan dekripsi. Jadi dia punya dua kunci. Satu kunci untuk enkripsi, satu kunci lagi untuk dekripsi, gitu ya. Jadi di sini dituliskan kalau misalnya kunci untuk mengenkripsi adalah K1 dan kunci dekripsi adalah K2, posisinya adalah K1 tidak sama dengan K2 ya. Jadi ada dua kunci dan kuncinya itu berbeda satu dengan lain ya. Sistem kriptografi semacam ini dinamakan sistem near simetris atau sistem kunci publik ya, algoritmanya disebut algoritma near simetris atau algoritma kunci publik atau asimetris. Nah, sebenarnya ini sudah pernah sedikit saya singgung ketika kita belajar Kerberos ya. Waktu ketika pertemuan berapa ya? 4 atau 5 ya. Ketika belajar Kerberos saya terpaksa harus menjelaskan apa itu enkripsi, dekripsi karena Kerberos menggunakan sistem seperti itu. Nah, jadi kalau kalian masih ingat seperti inilah ya yang mau saya jelaskan itu seperti ketika saya menjelaskan Kerberos. Nah, jadi di dalam near simetris algoritma atau algoritma asimetris ini ya ada dua kunci yang akan sering didengar. Pertama kunci public ya atau sering dibahasa Inggriskan public key gitu ya. Yang kedua kunci private atau private key. Ada juga yang disebut secret key. Sebenarnya sering orang nyebut secret key karena kalau bahasa Inggris kalau private key disingkat jadi PK, sementara public key juga PK gitu ya. Jadi kalau PK itu maksudnya public key, kalau
yang private itu disingkatnya SK, secret key, SK ya. Jadi maksudnya itu setiap orang punya dua kunci. Ini maksudnya, setiap orang atau entitas punya dua kunci. Saya mau kirim pesan ke kalian, saya itu punya dua kunci. Satu namanya public key, yang kedua namanya secret key. Gitu. Di mana sifatnya? Nah, ini ingat-ingat aja dulu. Kalau public key itu saya kasih ke orang, didistribusikan kepada khalayak ramai. Biarkan aja orang tahu public key saya. Tapi secret key saya hanya saya sendiri yang tahu. Jadi itu dulu yang dipahami dalam sifat algoritma asimetris ini. Bahwa setiap orang atau setiap entitas atau setiap komputer atau setiap aplikasi itu punya dua kunci, di mana yang namanya kunci public atau public key itu dia share ke orang. Biarkan aja orang tahu public key. Tapi secret key-nya dia nggak share, hanya dia sendiri yang tahu. Kalian pun begitu, ya. Saya kirim ke kalian, kalian pun begitu. Kalian juga punya dua kunci. Ada public key, itu kalian share ke orang lain, termasuk ke saya. Tapi secret key kalian simpan secara pribadi, hanya kalian sendiri yang tahu. Nanti akan kita lihat apa emang gunanya hal seperti itu, ya. Ini adalah cara untuk, ya, ini fungsinya, mengirim surat secara rahasia. Karena tadi ketika kita belajar simetris, saya ceritakan kelemahannya adalah gimana saya ngasih key ini ke kalian. Karena key-nya itu sama. Key untuk mengenkrypt sama dengan key untuk mendekrypt. Kalau saya kasih key-nya di tengah jalan, ya ketahuan orang ya sama aja. Ya. Jadi sebenarnya algoritma asimetris ini awalnya berfungsi untuk mengatasi kelemahan yang tadi itu. Ya. Maka setiap orang dibuat punya dua kunci. Nah, sekarang, ini gambarnya dulu ya. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa proses enkripsi sama aja, yang bedanya key-nya ya. Plain text dienkripsi menjadi ciphertext pakai K1 sebuah kunci, tapi dekripsinya dari ciphertext menjadi plain text pakai kunci yang berbeda, K2, nggak sama kuncinya ya. Oke. Nah, ini masih penjelasan ya. Near simetris ya. Ada kunci public key. Nah, ini di sini dituliskan seperti yang saya jelaskan, setiap orang atau entitas memiliki sepasang kunci, namanya public key dan secret key ya, atau private key. Kunci public dikasih tahu orang, biarkan orang lain tahu. Memang sengaja di-share, dipublikasikan. Tapi kunci private atau kunci secret itu disimpan baik-baik, disimpan rahasia dan tidak pernah ditransmisikan. Itu kata kuncinya, tidak pernah ditransmisikan atau dipakai bersama. Jadi memang yang namanya secret atau private, saya nggak pernah ngirim kemana-mana, hanya saya aja yang tahu. Gitu ya. Kalau public, dari namanya aja public, memang sengaja saya share biar orang tahu. Gitu. Jadi, sekarang di sini ada gambar nih. Ada sebuah file lah kita bilang. Kalau kita baca there Alihai F review bisa kita baca, itu original data plain text-nya. Kemudian itu nanti akan di-encrypt menggunakan, di sini aja dituliskan sebuah public key. Di-encrypt lah dengan sebuah public key menjadi file yang nggak bisa dibaca ya, atau ciphertext, scramble data. Kemudian nanti didekripsi pakai private key. Pakai private key, kembali lagi jadi original data. Nah, yang mau saya katakan dari gambar ini, ini juga kuncinya ini. Kata kuncinya gini. Saya tadi kan punya dua kunci. Pak, bilang saja ya, Alex saya. Maka saya punya dua kunci, sebutkan aja public key Alex dan secret key Alex. Ya, konsepnya adalah seperti ini. Kalau sebuah file dikunci, di-encrypt pakai public key Alex, maka mendekripsinya hanya bisa pakai secret key atau private key Alex. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada sebuah file yang di-encrypt pakai secret key Alex, maka nanti dia hanya bisa didekripsi pakai public key Alex. Gitu ya. Jadi nggak mungkin ada orang lain, siapa namanya, misalnya Budi, dikunci pakai public key Alex, dibuka pakai secret key Budi, nggak mungkin.
Ya, tetap Alex. Hanya bedanya kalau dia nguncinya pakai public key, nanti buka kuncinya pakai secret key, atau sebaliknya. Kalau file itu dikunci pakai secret key, nanti dibukanya pakai public key. Si orang yang sama. Ya, itu. Nah, jadi kalian coba harus ingat-ingat sifatnya itu. Kalau ada sebuah file dikunci pakai public key A, maka dia dibuka pakai private key A. Kalau ada sebuah file dikunci atau di-encrypt pakai secret key A, maka nanti dia di-decrypt pakai public key A. Dan yang kedua tadi yang saya katakan bahwa public key itu di-share ke orang lain, tapi secret key itu hanya pemiliknya sendiri yang tahu. Itu dua hal itu penting harus diketahui ya, karakter penggunaannya. Baru nanti kita bisa lihat gimana cara mengkombinasikan dua karakteristik itu ke dalam bentuk kriptografi. Ya, jadi itu dua hal itu harus diingat-ingat. Oke, ini contoh aplikasi dengan SSL yang menerapkan enkripsi dan dekripsi, ini udah tahu lah ya. Nah, tapi kalau kalian browsing ya, biasanya kalau udah websitenya ada HTTPS, contohnya aja e-learning Budi Luhur, biasanya di address barnya itu ada tanda gembok gitu ya. Kalau kalian tekan angka tanda gemboknya, akan terbuka sebuah digital sertifikat. Dari digital sertifikat itu kalian bisa lihat informasi tujuannya digital sertifikat ini, bahwa website ini aman loh gitu ya. Amannya dari mana? Bisa dibaca bahwa dia punya sertifikat ya, yang dikeluarkan oleh, kalian bisa baca, beda-beda itu perusahaannya. Ada perusahaan gratisan, ada perusahaan yang bayar. Nanti kalian bisa buka, misalnya bedakan sertifikat digitalnya Budi Luhur, e-learning budiluhur.ac.id dengan BCA, bca.co.id. Ya, BCA itu kalau perbankan pakai yang top punya gitu ya. Dari sini kita bisa lihat ya, contohnya dia pakai algoritma apa? RSA di sini. Nah, jadi bisa kita lihat, memastikan bahwa website yang kita masukin itu aman. Itu sebenarnya fungsi digital sertifikat. Ya, jadi itu cara, apalagi kalau perbankan ya, kita kan nggak tahu apakah bca.co.id itu benar punya BCA. Kalau mungkin kita salah jadi bca.org gimana? Gitu kan. Nah, maka sebenarnya cara untuk membuktikannya buka digital sertifikatnya. Ya, cuman biasanya orang jarang melakukan hal ini ya, percaya-percaya aja gitu. Nah, oke, kita lanjut ke kriptografi dulu. Nah, sekarang ini udah mulai stepnya ya. Jadi contohnya di sini ya, ada proses pengiriman pesan dari Bob ke Alice dengan kunci publik. Jadi ingat, ada dua orang yang berpartisipasi di dalam proses pengiriman pesan, yaitu si Bob dan si Alice. Berarti akan melibatkan 4 buah kunci. Ya, karena apa? Si Bob punya 2 kunci, si Alice juga punya 2 kunci. Bob punya yang namanya Bob public key dan Bob private key. Ya. Alice punya 2 kunci juga, Alice public key dan Alice private key. Ya, itu harus diingat. Nah, di sini gambarnya apa nih? Nah, si Bob nih. Ya, ini lihat, ini contoh ya, Alice. Alice itu membuat kunci, ya. Alice itu punya kunci public dan Alice juga punya kunci private. Nah, yang perlu diingat tadi ya, bahwa public key si Alice itu dia share. Ya, yang namanya public key dia share. Berarti si Alice itu men-share public key-nya. Artinya si Bob tahu public key Alice. Demikian juga sebaliknya, Alice itu tahu public key Bob. Nggak apa-apa, biarin aja. Nah, selanjutnya ini karena contohnya si Bob mau kirim pesan ke Alice dengan cara encrypt. Jadi ini si Bob mau kirim pesan. Nah, isi pesannya hello Alice gitu kan. Nah, dia mau encrypt. Maka dia mengencrypt pakai apa? Nah, kalau kita lihat di gambar ini, dia mengencryptnya pakai public key Alice. Kok bisa tahu? Ya bisa tahu. Tadi kan saya jelaskan bahwa si Alice men-share. Apa maksudnya? Kenapa si Bob mengencrypt pesan itu pakai public key Alice? Ya.
Ayo coba dipikirkan, logikanya dimainkan ya. Karena apa? Karena Bob akan mengirimkan pesan itu ke Alice. Setelah di encrypt pakai public key Alice, jadilah seperti ini kode-kode sandi yang nggak dimengerti. Kemudian pesan itu akan sampai di Alice. Tadi saya katakan ya, kalau sebuah pesan dikunci, di encrypt pakai public key Alice, maka pendekripsiannya pakai private key Alice. Dan yang tahu private key Alice pasti hanya si Alice. Karena private key tidak pernah di-share, hanya orang tersebut yang tahu. Ya, jadi kita lihat, si Bob mengencrypt pakai public key Alice, nanti dikirim ke si Alice. Ketika si Alice menerima pesannya, dia akan mendekripsi pakai private key Alice. Baru si Alice bisa baca isi pesannya. Hello Alice. Sekarang kita lihat, kalau ada penyadap di tengah jalan, ketemulah dia dengan pesan yang udah tersandi ini, apakah dia bisa mendekripsinya? Tidak, karena dia tidak tahu private key Alice, karena Alice tidak pernah men-share private key-nya. Disinilah letak keunggulan dari kunci nirsimetris itu tadi, algoritma nirsimetris. Nah, sampai di sini, ya, sampai di sini aja. Ada pertanyaan nggak? Karena ini dasarnya. Halo? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sepertinya belum, Pak. Belum ya? Oke. Yaudah saya anggap ngerti ya. Tapi ini benar-benar harus ngerti ya. Ini. Oke, slide selanjutnya. Ya, jadi ini juga sama contohnya ya. Ini pengiriman pesan dari Anto ke Badu. Berarti ada 4 kunci yang dilibatkan. Anto punya Anto punya kunci, public key Anto, private key Anto. Badu punya kunci, private key Badu, public key Badu. Yang namanya public key di-share. Anto men-share public key Anto, jadi si Badu tahu. Badu punya public key Badu, dia share ke si Anto. Tapi private key itu masing-masing aja yang tahu. Nah, sekarang Anto mau kirim pesan ke Badu. Ya. Anto enkripsi pesannya pakai kunci publik. Nah, harusnya kalian udah tahu. Pakai kunci publik siapa? Pasti pakai kunci publik Badu. Ya, maka pesannya nanti tersandi. Kemudian nanti Badu mendekripsi pakai kunci private-nya Badu. Ya. Nah, coba ya, kita coba. Kenapa Anto nggak mengenkripsi pakai kunci publik Anto? Misalnya nanti, pesan ini dienkripsi pakai kunci publik Anto. Dia kirim. Maka Badu harus mendekripsi pakai kunci private Anto. Ya, Badu nggak tahu kunci private Anto. Makanya si Anto di sini mengenkripsi pakai kunci publik orang yang mau dia kirim. Gitu. Ya. Situ letaknya. Sehingga dengan menggunakan konsep ini, hanya penerima aja yang bisa membuka surat. Penyadap mungkin akan berhasil menyadap kode sandi ini. Tapi dia nggak sanggup membuka isi pesannya karena nggak tahu dia private key-nya. Private key-nya nggak pernah di-share. Gitu. Hanya si Badu yang tahu. Gitu. Jadi konsepnya di sini hanya penerima yang akan bisa membuka isi surat. Ya. Nah, kemudian di sini ada istilahnya digital signature atau tanda tangan digital di sini ya, ini gambar ya. Itu sama aja sebenarnya. Ya. Jadi ini nanti kita bisa lihat di gambar selanjutnya. Dengan konsep tadi di slide sebelumnya yang sederhana, kita bisa mengamankan data itu berkali-kali. Gitu. Bisa mengamankan data itu berkali-kali. Contohnya itu begini.
tadi pesan itu Anto mau kirim pesan ke Badu, ya. Dia tadi di slide sebelumnya dia encrypt pakai kunci publiknya Badu. Nah, di slide selanjutnya, selain dia encrypt pakai kunci publiknya Badu, ya, dia buat aja tanda tangan digital ya. Tanda tangan digital ini bukan tanda tangan terus difoto gitu, bukan ya. Tapi tanda tangan digital itu sebenarnya di-generate dari dokumen itu sendiri. Ya, jadi kalau dokumennya berubah, tanda tangan digitalnya juga berubah. Itu sebenarnya. Jadi digital signature itu di-generate dari file itu sendiri. Nah, dikirim tanda tangan digital itu, semua orang bisa memeriksa tanda tangan itu jika memiliki kunci publik Anto. Jadi pesan ini yang udah disandikan ada tanda tangannya si Anto. Ya. Si Badu nanti akan bisa melihat tanda tangan ini. Ya. Wah, tanda tangan ini dari Anto gitu, ya. Tanda tangan digital itu bukan enkripsi dekripsi ya. Hanya seperti ya apa sih guna tanda tangan gitu kalau di surat ya. Kalau kita lihat ada tanda tangan apalagi bermaterai, kita makin yakin bahwa itu adalah orang yang memang pengirim surat, kira-kira gitu. Jadi maksudnya tanda tangan digital itu di sini untuk menambah verifikasi. Jadi ketika surat itu ditanda tangan pakai kunci private-nya Anto, ketika sampai ke si Badu, dia makin yakin bahwa pesan ini memang dari si Anto karena ada private key-nya yang hanya si Anto yang tahu. Gitu. Jadi ada 2 kali verifikasi. Jadi makin yakin lagi nih. Itu makin aman ya. Sebenarnya ini berhubungan dengan tadi di slide paling awal bahwa harus dijamin bahwa memang pengirim itu benar-benar dia yang ngirim ya. Seperti ini, Badu menerima sebuah pesan ditulis dari Anto. Benar nggak dari si Anto? Jangan-jangan dari si Charlie gitu kan. Nah, makanya tanda tangan digital ini untuk memastikan hal itu ya. Accountability. Bahwa memang si pengirim itulah yang memang mengirim pesan. Oke. Nah, ini contoh beberapa metode kriptografi dengan kunci nirsimetri ya, yang paling sering dikenal RSA, El-Gamal. Nah, El-Gamal ini ada beberapa orang yang ambil topik jadi TA, El-Gamal. Kemudian ada juga Diffie-Hellman. Oke. Jadi ada banyak algoritma. Terus yang mana yang paling hebat gitu kan, kira-kira gitu. Ya, semuanya hebat sampai nanti ada hacker yang bisa memecahkan kodenya. Kira-kira gitu aja sederhananya ya. Tapi biasanya kalau semakin kompleks ya sulit dipecahkan, berarti algoritma itu hebat gitu ya. Tapi ada di sini statement yang penting. Pertama, tentu yang akan kita encrypt adalah informasi-informasi yang penting ya. Jangan sampai kita menggunakan algoritma yang mahal, tapi informasi yang dilindungi nggak penting gitu kan. Kemudian, ini juga berhubungan waktu yang diperlukan untuk memecahkan ciphertext melampaui lamanya waktu informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya. Ini mirip-mirip ketika kita belajar tentang password, hak akses dan password. Kalau 8 karakter pakai segala macam kombinasi itu bisa dipecahkan sampai 400 tahun ya. Udah pasti aman, kira-kira gitu. Jadi kalau kita pakai sebuah key yang panjang dan kalau orang mencoba mentes butuh waktu ratusan tahun ya sudah, itu udah bagus lah berarti gitu kan. Oke, slide selanjutnya. Nah, kemudian ada lagi fungsi-fungsi, dia bukan kriptografi tapi dia mendukung kriptografi. Ada namanya fungsi hash. Ya. Ini one way function. Jadi kalau tadi kriptografi itu ada 2 jalur, dari teks asli jadi ciphertext, baru ciphertext-nya diubah lagi jadi teks asli, plain text. Kalau hash function itu seperti tanda tangan digital. Ada file, kita apa istilahnya? Dari file ini dikodekan jadi sebuah ciri khusus, signature. Ya, makanya digital signature tadi saya bilang kalau filenya berubah, tanda tangan digitalnya juga berubah. Ya, karena tanda tangan digitalnya di-generate, diambil dari file tersebut. Itulah yang disebut dengan fungsi hash. Hanya satu arah dia. Kita nggak bisa mengembalikan tanda tangan digital dikembalikan ke file, itu nggak bisa. Ya, kita hanya bisa mengubah dari file, kita ambil
kita generate jadi sebuah hash function. Ya, ini sering digunakan untuk password. Jadi mungkin kalian ya, beberapa dari kalian pernah dengar fungsi MD5 atau SHA ya. Ini sering diterapkan ketika kita menyimpan password ketika membuat table username password ya di sebuah aplikasi. Kita nggak ingin password user itu tertulis jelas-jelas di table itu. Kita nggak ingin. Ya, karena administrator nggak boleh tahu apa password orang. Maka passwordnya user itu kita jadikan sebuah fungsi hash, kode-kode. Ya, itulah hash function yang paling sering orang paling umum menggunakan MD5. Jadi nanti kode-kode passwordnya, gitu. Kalau user mengubah passwordnya, nanti fungsi hashnya berubah lagi, gitu. Ya, perubahan 1 bit saja akan mengubah hasil dari hash secara drastis. Nah, ini berfungsi untuk menjamin integritas dan untuk mengenerate digital signature. Ya, jadi makin banyak keamanan-keamanan. Ibarat sebuah stempel ini ya, fungsi hash ini sering digunakan untuk ibarat stempel. Nah, ini dalam bentuk persamaan jadinya M itu message ya, sebuah pesan dikasih sebuah fungsi hash menjadi H kecil ya, maksudnya H kecil ini sebuah teks yang sudah disandikan hasil dari sebuah fungsi hash. Itu. Tapi ingat, dari pernyataan ini satu arah, tidak bisa mengembalikan. Ya, jadi nggak bisa dikembalikan. Oke. Maka ini dia comparison, ini halaman berapa nih? Halaman 44. Ini tabel perbandingan algoritma simetri dengan algoritma near simetris ya. Ya, confidentiality-nya sama, menjamin confidentiality, menjamin integrity, menjamin authentication. Tapi sebenarnya yang paling penting ini non-repudiation ya. Karena tadi udah dijelaskan ya, kalau pakai public key, private key, hanya orang yang punya private key yang bisa mendekripsi sebuah pesan itu, kayak di contoh tadi. Kalau symmetric key enggak seperti itu, maka kita nggak tahu, jangan-jangan bisa aja key itu bocor dipakai orang yang tidak berkepentingan, dan kita nggak sadar bahwa udah disalahgunakan. Jadi definisi non-repudiation ini nggak terpenuhi lagi. Ya, tuh. Nah, kemudian kita menyinggung tentang teori tanda tangan digital ya, autentikasi dan tanda tangan digital. Mulai ditambah-tambahkan perlindungan terhadap file. Ya, jadi kriptografi juga menangani masalah keamanan berikut, keabsahan pengirim. Apakah pesan yang diterima benar-benar dari pengirim yang sesungguhnya itu tadi? Ya, kita mau menjamin accountability. Apakah pesan yang saya terima itu benar-benar dari pengirim yang ditulis, pengirimnya si A, benar nggak ini memang si A yang ngirim gitu. Yang kedua, keaslian pesan. Apakah pesan yang diterima tidak mengalami perubahan atau modifikasi, integrity ya, keutuhan data. Kemudian anti penyanggahan, pengirim tidak dapat menyanggah tentang isi pesan atau ia yang mengirim pesan. Ini non repudiation ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ketiga masalah ini dapat diselesaikan dengan teknik autentikasi. Teknik autentikasi adalah prosedur yang digunakan untuk membuktikan keaslian pesan atau identitas pemakai. Kita lihat sertifikat digital seperti tadi di contoh sebuah web ya. Kalian bisa tekan tanda gambar gembok ya, lock di sebuah address bar dari sebuah web. Nanti kalian bisa lihat seperti ini, arnold.com, ada kunci publiknya gitu ya. Siapa yang mengeluarkan sertifikat authority-nya nanti ketahuan. Jadi kita bisa jamin bahwa website ini website yang bukan penipu gitu ya, website yang memang benar-benar dia yang kelola gitu. Oke. Nah, kita belajar tanda tangan digital ya. Tanda tangan digital digunakan untuk membuktikan autentikasi dokumen kertas. Ya, fungsi tanda tangan dapat diterapkan untuk autentikasi pada data digital. Istilahnya digital signature. Ya, bukan berupa tanda tangan yang di-scan,
tetapi nilai kriptografi dari pesan dan pengirim pesan. Tadi seperti yang sudah saya katakan, tanda tangan digital itu di-generate dari file itu sendiri ya. Jadi kalau filenya berubah, tanda tangan digitalnya juga berubah. Tanda tangan digital dikombinasikan dengan algoritma kunci publik. Ya, algoritma kunci publik dapat digunakan untuk membuat tanda tangan digital. Misalkan M adalah sebuah message, sebuah pesan yang akan dikirim, dia dikombinasikan dengan sebuah secret key, kemudian dia dienkripsi, menghasilkan sebuah S, tanda tangan digital, signature, gitu ya. Kemudian bisa juga nanti untuk mengembalikannya sebuah signature itu dikombinasikan dengan public key, didekripsi, menghasilkan sebuah message. Tanda tangan digital dianggap sah apabila pesan yang dihasilkan merupakan pesan yang mempunyai makna. Algoritma yang digunakan pakai sistem ini adalah RSA dan El-Gamal. Oke, saya mau masih banyak ya. Ini dia contoh gambar fungsi hash ya. Seperti tadi saya kasih contoh untuk password ya. Password itu bisa juga dianggap seperti fingerprint, sidik jari. Jadi ada sebuah pesan, pesan itu misalnya pesan itu adalah passwordnya dia, dikasih fungsi hash, jadinya sebuah sandi seperti sidik jari ini. Unik dia ya. Kalau passwordnya berubah, nanti sidik jarinya akan berubah juga seperti itu. Nah, jadi saya mau langsung masuk ke gambar seperti ini, atau gambar halaman mana ya? Gambar halaman 57. Jadi ini sebenarnya lengkapnya. Ya, ini lengkapnya dari semua tadi. Saya ulangi sedikit, kita udah belajar tentang bagaimana penerapan public key dan private key. Kemudian tadi kita udah singgung tentang digital signature, tanda tangan digital yang sebagai tanda keabsahan sebuah file. Dan satu lagi terakhir tadi fingerprint, ya, fungsi hash fingerprint. Nah, sekarang di slide ini, disinilah digambarkan bagaimana proses penerapan itu semua supaya data itu aman. Sekarang kita lihat, ada mau pengiriman pesan dari Alice ke Bob. Ya, Alice ke Bob. Ya, berarti Alice punya public key Alice dan secret key Alice, Bob juga punya public key Bob dan private key Bob. Public key Alice dikirim ke itu Bob tahu, public key Bob itu Alice tahu, ya. Itu tadi udah dijelaskan. Sekarang gimana? Pertama, misalnya si Alice ini mau kirim sebuah file. Ini namanya file property. Ya, file property. Lihat nomor 1, apa yang dia lakukan? Pertama, dia mengenerate sebuah message digits. Message digits itu seperti fingerprint tadi. Fingerprint ya, seperti sebuah password, tapi itu satu arah ya. Jadi bukan message digits nggak bisa dikembalikan jadi file ya. Nanti kita lihat apa sih fungsinya dia membuat itu, kita lihat aja. Pertama, dia si Alice mengenerate sebuah message digits atau anggap aja itu sebuah fingerprint digital. Kemudian yang dia lakukan adalah yang kedua, file ini dia encrypt. Ya, pakai Alice private signature key. Ya. Kemudian itu akan menghasilkan sebuah digital signature. Jadi di sini dia masih sebenarnya ini gambarnya gini. Nomor 1 dia mau menghasilkan sebuah fingerprint dari file itu. Nomor 2 dia mau menghasilkan sebuah tanda tangan digital dari file itu juga. Ya, cuman dia menghasilkan tanda tangan digitalnya pakai Alice private key, gitu ya. Nah, selanjutnya berarti dia udah punya 3 hal. 1, dia punya filenya sendiri. 2, dia punya fingerprint atau message digits sebagai tanda autentikasi dirinya. Yang ketiga, dia juga punya tanda tangan digital, hasil dari generate dari file itu juga. Selanjutnya kita lihat apa yang dilakukan itu, masuk ke sini ya.
File itu ditambahkan dengan tanda tangan digital. Ditambahkan dengan ini CA, sertifikat ALIS. Di dalam sertifikat ALIS inilah sebenarnya udah ada message digest. Ya. Digabungkan semuanya. Setelah digabungkan semuanya, barulah masuk ke nomor 3. File ini di-encrypt. Tapi lihat, dia encrypt-nya pakai symmetric key. Ya, ingat simetri. Kalau simetri, tahu ya, symmetric key itu nanti untuk mendecrypt-nya pakai kunci yang sama. Hasil encrypt ini jadilah sebuah file yang warna apa ini, warna pink ini, pesan yang sudah terencrypt. Ya. Kemudian kita lihat lagi, dia mau menghasilkan sebuah amplop digital, ya, amplop digital. Ini tambahan aja, amplop digital itu dihasilkan dari, nah, sertifikatnya si Bob diambil, sertifikat CA itu bisa diambil dari yang tadi itu, yang kalau kalian klik tanda gembok di sebuah web gitu ya, itu kan sebenarnya maksudnya public key-nya si Bob gitu ya. Dari situ diambil, disitulah dia tempelkan symmetric key. Nah, supaya symmetric key ini aman, ya, supaya symmetric key-nya aman, ini Bob sertifikat dan symmetric key-nya ini dia encrypt pakai public key-nya si Bob. Tahu dia, si Alice tahu public key-nya si Bob. Nah, dari sini dia menghasilkan amplop digital. Jadilah ini sebuah pesan yang sudah terenkripsi plus amplop digital. Ini dikirimkan ke si Bob. Sekarang, kalau misalnya ada orang menyadap di tengah-tengah, ya kan, menyadap di tengah-tengah, apa yang dia temukan? Dia hanya menemukan sebuah pesan yang terenkripsi. Apakah dia bisa membaca symmetric key? Nggak bisa juga dia baca symmetric key, karena symmetric key-nya udah di-encrypt di sini pakai public key Bob. Jadi dia nggak hanya menemukan file-file begitu aja, file-file apa namanya, file-file sandi-sandi yang nggak bisa dimengerti. Maka pesan ini sampai ke si Bob. Maka si Bob akan melakukan apa? Dia akan melakukan proses kebalikan dari yang si Alice lakukan. Pertama akan dia decrypt digital envelope, ya. Dari mengdecrypt digital amplop ini, tentu dia mengdecryptnya pakai private key Bob, karena di sini tadi di-encrypt pakai public key Bob. Hanya Bob yang punya private key, dia decrypt. Dari hasil decrypt ini dapat ini, kunci warna hijau, yaitu symmetric key. Nah, kemudian dari decrypt ini juga, symmetric key ini digunakan untuk apa? Lihat nomor 7. Jadi encrypt message ini di-decrypt dulu pertama sekali pakai symmetric key. Nah, seperti langkah nomor 7 ini adalah kebalikan untuk langkah nomor 3. Ya, dari sini hasil decrypt pakai symmetric key keluar hasilnya. Jadi sampai di nomor 7 si Bob itu udah dapat hasilnya. File property ini udah dapat hasilnya. Tapi langkah nomor 8, 9 dan 10 itu tujuannya adalah untuk memastikan benar nggak bahwa memang pengirimnya adalah si Alice. Ya, bukan yang lain. Masalah integrity dan accountability. Nah, maka hasil dari decrypt di nomor 7, keluarlah property, keluar digital signature-nya si Alice, dan keluar Alice sertifikat. Nah, ini mau diuji digital signature ini. Benar nggak digital signature-nya ini adalah punya si Alice? Karena tadi digital signature-nya itu adalah di langkah nomor 2, dihasilkan oleh encryption message digest, hasil dari enkripsi message digest dengan private key-nya si Alice. Nah, caranya adalah dia dengan melakukan perbandingan di nomor 9 dan 10. Pertama begini, property, dia punya property, file di langkah nomor 7, dia sudah menghasilkan file asli. Maka file asli ini langsung aja dia generate, menghasilkan sebuah fingerprint, message digest. Ini dia. Ya, di nomor 9. Tapi digital signature-nya si Alice itu lihat nomor 8. Digital signature-nya di nomor 8 dia decrypt pakai public key-nya si Alice. Dia tahu kan public key-nya si Alice. Langkah nomor 8 adalah lawan dari langkah nomor 2, ya. Message digest-nya tadi di nomor 2 ini message digest-nya di-encrypt pakai private key si Alice. Maka di sini dia buka, dia decrypt pakai public key-nya Alice. Ya.
hasil dari decrypt digital signature tentu akan menghasilkan message digest seperti di nomor 2 ini, kebalikannya. Di sinilah dia akan mengcompare. Sama nggak fingerprint atau message digest yang dikirim si Alice dengan fingerprint yang saya hasilkan sendiri. Kalau sama, berarti benarlah pengirimnya memang si Alice. Jadi itu keseluruhannya dari gambar ini, transaksi aman. Ya, jadi di nomor 7 ya, di nomor 7 itu si Bob udah tahu file aslinya. Ya, udah tahu file aslinya. Tapi dia harus memastikan benar nggak ini dari si Alice. Maka untuk memastikan itu adalah di poin ke-8, 9, dan 10 melakukan komparasi. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak dari gambar ini? Ini penting sekali nih, gambar ini. Di dalam ini ada algoritma asimetris, ada algoritma simetris, ada digital signature, ada message digest. Jadi di sini semua digunakan, gitu ya. Oke, ini dipakai di mana? Dipakai di mana aja ya? Browser yang pakai SSL itu ada, VPN itu pakai, wireless yang WAP2 konsep seperti itu dipakai. Jadi semua rata-rata layanan itu udah pakai kriptografi. Oke.